Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan isim-isim yang mabni. Sebelum kita masuk ke pembahasan isim mabni yang kedua, yaitu ismul isyarah, ismul mausul, dan adadul murakkab, ya, saya ingin menegaskannya terlebih dahulu tentang dhamir bariz muttasil dengan i'rab apa? Majrur. Dhamir bariz muttasil yang i'rabnya apa? Majrur. Perlu diingat bahwa dhamir bariz muttasil dengan i'rab majrur tidak semata-mata, ya, diawali oleh isim, ya, yang berkedudukan sebagai apa? Ya, mudhaf ilaih. Akan tetapi dhamir bariz muttasil bisa juga didahului dengan apa? Huruf. Ya, bisa didahului dengan apa? Huruf. Yang dimaksud huruf di sini adalah, ya, harful ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki apa? Arti. Sekaligus memiliki apa? Fungsi. Salah satunya adalah apa? Harful jar. Nah, salah satunya adalah apa? Harful jar. Seperti yang telah antum dan antunna, ya, hafalkan dan ketahui bersama bahwa huruf jar, ya, di sana kita dapati ada bi, ya, ada ila, ada ka, ada li, ada an, ada min, ada fi, dan seterusnya, ya, yang seringkali, ya, kita istilahkan dengan bila kalian mimpi ali rupawan ha. Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, hatta. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari apa? Harful jar. Yaitu, ya, salah satu dari pembahasan huruf yang punya makna dan punya fungsi. Apa? Bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, dan seterusnya. Nah, dhamir, ya, bariz muttasil yang tadi telah kita terangkan, ya, ada hu, hi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na, ya. Maka dhamir-dhamir tersebut, ingat, tidak hanya bisa diawali oleh apa? Isim, termasuk apa? Fi'il, tapi bisa juga didahului oleh apa? Huruf. Dan dhamir tersebut kedudukannya apa? I'rabnya apa? Majrur. Sebagaimana, ya, kedudukan dhamir yang apa? Menjabat sebagai mudhaf ilaih, yaitu kata terakhir dalam susunan apa? Kata majmu'. Nah, salah satu contoh misalnya bi. Ya, bi. Ketika apa? Bi, ya. Nah, saya tambahkan dengan apa? Huwa. Maka hasilnya adalah apa? Bihi. Perhatikan baik-baik, ya. Kemudian apa? Saya tambahkan dengan apa? Huma. Naam, maka menjadi apa? Bihima. Bihima. Kemudian apa? Ditambahkan dengan apa? Hum, maka menjadi bihim. Naam, bihim. Nah, mengapa di sana tidak menggunakan apa? Bihu, bihuma, bihum, dan seterusnya? Mengapa harus menggunakan apa? Hi, hima, him. Tolong diketahui bersama
bahwa harokat untuk dhamir ghaib, ya, harokat untuk dhamir ghaib yaitu kata ganti orang ketiga, ya, bahwa untuk harokat dhammah, perhatikan baik-baik, ya, untuk harokat apa? Dhammah dikhususkan, ya, bagi huruf yang sebelumnya berharokat apa? Fathah ataupun apa? Dhammah ataupun huruf alif ataupun waw sukun ataupun yang berharokat apa? Sukun. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi huwa berubah menjadi hu, huma berubah menjadi huma, hum berubah menjadi hum, hunna berubah menjadi hunna bila harokat huruf sebelumnya adalah harokat fathah, adalah harokat dhammah, adalah huruf alif, adalah huruf waw sukun, adalah apa? Ya, huruf sukun. Ya, huruf apa? Huruf sukun. Ya. Contoh misalnya mim. Ya, an. Ini huruf sebelumnya adalah apa? Harokat sukun. Maka ketika digabungkan an dengan apa? Huwa menjadi anhu, tidak boleh anhi. Harus apa? Dengan dhammah. Perhatikan baik-baik. Harus apa? Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna. Begitu pula dengan min. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, dan seterusnya. Ya, jadi ini tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian yang berikutnya, ya, dhamir ghaib berharokat apa? Kasrah. Dhamir ghaib berharokat apa? Kasrah. Berarti apa? Hi, hima, him, ha, hima, hinna. Kapan dhamir ghaib itu berubah harokatnya menjadi kasrah? Tolong diperhatikan baik-baik. Bila huruf sebelumnya berharokat kasrah, bila huruf sebelumnya adalah apa? Ya sukun. Ya. Jadi bila huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Bila huruf sebelumnya adalah ya sukun. Contoh misalnya kata fi. Ya kan? Fi. Di sini apa? Setelah fa adalah apa? Ya sukun. Atau misalnya bi. Di sini kasrah. Atau misalnya apa? Li. Di sini adalah kasrah. Maka bi, li, fi tidak boleh menggunakan apa? Harokat dhammah. Kita katakan apa? Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, li. Ya, li. Nah, khusus untuk li, tolong diperhatikan baik-baik, ya kan? Ketika dia disambungkan dengan dhamirun barizun muttasil, maka li di sini berubah menjadi apa? La. Karena harokatnya berubah menjadi fathah, maka dia dikembalikan ke hukum asal, yaitu apa? Hu, huma, hum, dan seterusnya. Sedangkan fi, karena harokat huruf terakhir adalah ya sukun, huruf terakhir adalah ya sukun, maka kita tidak boleh menggunakan apa? Fihu. Harus apa? Fihi. Perhatikan. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna. Selebihnya sama. Ini yang harus diperhatikan oleh antum dan antunna semua, yaitu apa? Perubahan dari apa? Dhamirun barizun muttasilun yang disambungkan dengan apa? Huruf. Jadi dengan keterangan ini ingin saya tambahkan bahwa dhamir bariz muttasil yang i'rabnya majrur jar tidak semata-mata didahului oleh isim yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih, tapi juga pula bisa didahului oleh huruf. Ya, salah satunya adalah huruf jar. Dengan penjelasan yang tadi telah disampaikan, kapan dhamir ghaib
harokatnya dhammah, kapan dhamir ghaib harokatnya kasrah, tolong dimengerti dengan baik dan benar. Semoga ya penjelasan ini menjadi ya tambahan ataupun penyempurna untuk pembahasan dhamirun barizun muttasilun dengan i'rab majrur. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama, selain isim yang mabni adalah bentuk isim dhamir, ya, akan saya hapus. Selain isim mabni adalah ya, bentuk isim dhamir, di sana kita dapati isim mabni bentuk yang kedua dan seterusnya. Apa bentuk yang kedua? Yaitu bentuk ismul isyarah. Nah, ismul isyarah, kata tunjuk. Ya. Nah, kata tunjuk, ya, saudaraku dan saudariku seiman, harus kita perhatikan. Karena tidak semua kata tunjuk masuk ke dalam pembahasan isim yang mabni, isim yang tetap. Ada sebagian kata tunjuk yang dikeluarkan dari bab isim mabni, yaitu kata tunjuk untuk dualis, untuk ganda, baik dekat ataupun jauh, ya, baik dekat ataupun jauh. Seperti misalnya na'am hadzani, ya, kemudian apa? Na'am hatani, na'am, kemudian di sana ada dzanika, na'am, dzanika, ya, dzanika dan tsanika. Na'am, tsanika. Ini adalah ya bentuk-bentuk ismul isyarah yang tidak masuk ke dalam pembahasan apa? Isim mabni. Dia masuk ke dalam pembahasan apa? Isim mu'rab. Hadzani untuk dualis, dekat, berjenis laki-laki. Hatani untuk dualis, dekat, berjenis perempuan. Dzanika dualis, ya, mudzakkar untuk jauh. Tanika, ya, dualis muannas untuk jauh. Maka hadzani, hatani, dzanika wa tanika mu'rab. Mu'rab yaitu apa? Isim isyarah yang bisa mengalami perubahan apa? Bentuk akhirnya sesuai dengan i'rabnya, baik rafa, nasab ataupun jar. Maka selebihnya ya, selebihnya masuk ke dalam apa? Isim mabni. Jadi isim-isim yang saya tuliskan ini isim isyarah, hadani, hatani, dzanika wa tanika, ini mu'rab. Apa? Mu'rab, pemirsa. Ya. Mu'rabun. Ya. Maka kita apa? Ya, cukup mengetahui bahwa hadzani bisa berubah menjadi hadzaini. Hatani bisa berubah menjadi hataini. Dzanika bisa berubah menjadi dzainika. Tanika bisa berubah menjadi tainika. Mu'rab dia. Termasuk isim isyarah yang mu'rab. Nah, sekarang kita akan fokus ke yang mabni. Apa saja bentuk kata tunjuk ismul isyarah yang mabni? Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah ya hada. Nah, hada. Kemudian apa? Hadihi. Nah, hadihi. Kemudian apa? Di sana ada dzalika. Dzalika. Kemudian di sana ada apa? Tilka. Kemudian di sana ada haulai dan di sana ada ulaika. Nah, ulaika. Nah, haulai dan apa? Nah, ulaika. Nah, ulaika. Ini adalah bentuk-bentuk ismul isyarah yang mabniyun. Ya, apa tadi? Hada, ini untuk dekat, ya, berjenis apa? Laki-laki tunggal. Hada. Hadihi, ini ya untuk tunggal, dekat, berjenis perempuan. Dzalika, itu untuk jauh, tunggal, berjenis laki-laki. Tilka,
itu untuk jauh, tunggal, ya, berjenis muannas, perempuan. Haula'i banyak, ya, bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas yang dekat. Ulaika untuk jauh, bisa digunakan untuk laki-laki, bisa pula digunakan untuk perempuan, ya. Jadi hadza, hadhihi, dzalika, tilka, haula'i, ulaika, ya. Inilah bentuk-bentuk dari ismul isyarah yang mabniyun, yang tetap tidak bisa berubah, baik harokatnya ataupun huruf akhirnya. Kemudian yang ketiga dari bentuk-bentuk isim mabni adalah ismul mausul. Ismul mausul yaitu kata sambung, ya. Kata yang digunakan untuk menyambungkan kata, ya, sesudahnya dengan kata sebelumnya, ya. Bisa antum dan antunna lihat di halaman 67, ya. Di sana disebutkan tentang bentuk-bentuk isim mausul, yaitu kata sambung yang artinya adalah yang, ya. Alladzi, alladhani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, man, ma. Perlu diingat pemirsa bahwa yang disebutkan di buku ini, ya, di halaman 67, tidak semua isim mausul itu mabni. Ada beberapa yang dia masuk ke dalam pembahasan ismul mu'rab. Apa itu? Alladzani, ya. Alladzani, alladzani. Kemudian yang kedua adalah allatani, allatani, ya. Kedua-duanya adalah mu'rabun, ya. Kedua-duanya adalah mu'rab. Mengapa? Karena dia bisa berubah menjadi alladzaini, allataini, ya kan? Nah, selebihnya seperti alladzi, alladzina, allati, allai, allati, man dan ma, maka dia masuk ke dalam pembahasan ismul mausul yang mabni. Jadi tolong, ya, diperhatikan pemirsa baik-baik bahwa apa yang disebutkan di halaman 67 dari pembahasan ismul mausul, yaitu kata sambung. Di sana ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, allati, man dan ma. Tidak semua isim mausul itu adalah mabni. Ada yang dikeluarkan dari pembahasan isim mabni. Apa saja itu? Alladzani, 1. Allatani, 2. Dua isim mausul ini kita katakan mu'rab. Karena bisa berubah menjadi allataini. Allataini. Perhatikan di sini perubahannya, ya, perubahannya. Jadi alladzani, allatani bisa berubah menjadi allataini. Alladzani bisa berubah menjadi alladzaini. Alladzaini. Perhatikan, alladzani bisa berubah menjadi alladzaini. Allatani bisa berubah menjadi allatain. Tergantung i'rabnya. Apakah marfu? Bila marfu dengan ani, ani. Bila mansub atau majrur dengan aini, aini. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi dua ini, ya, untuk yang i'rabnya marfu, marfuun. Sedangkan dua yang ini, ya, ini bisa untuk i'rab mansub, bisa juga untuk i'rab majrur. Ya. Jadi ada perubahannya. Sama dengan tadi ismul isyarah. Ada hadzani, hatani, dzanika, tanika. Dia bisa berubah menjadi hadzaini, hataini, dzainika, tainika, ya. Selebihnya itu mabni. Nah, untuk ismul mausul, ya, untuk ismul mausul
Selain dari dua ini, alladzani wallatan adalah mabni. Seperti apa? Alladzi tidak bisa berubah. Alladzina tidak bisa berubah. Ya, allati tidak bisa berubah. Allati tidak bisa berubah. Allai tidak bisa berubah. Man tidak bisa berubah. Ma juga tidak bisa berubah. Ini yang harus dipahami dengan baik dan benar oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang terakhir ya, dari pembahasan yang disampaikan oleh penyusun, dari bentuk-bentuk ismun mabniyun. Isim yang mabni adalah adadul murakkab. Ya, yaitu bilangan dari 11 sampai 19. Ya, dikecualikan bilangan 12. Ya. Jadi adadul murakkab adalah bilangan 11 dalam bahasa Arab sampai 19. Dikecualikan bilangan 12. Maka dia mabni. Semuanya mabniun alal fathi. Mabninya dengan harokat fathah. Seperti kata ahada asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, ya, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ya, tis'ata asyara. Semua dia bentuknya mabni, dikecualikan bilangan 12. Bisa isna atau isnai, isna atau isnai. Insyaallah pembahasan tentang adadul murakkab bilangan 11 sampai 19 akan diperdalam lagi di dalam pembahasan materi berikutnya, yaitu at-tamyiz. Semoga keterangan ini bisa dimengerti dengan baik dan benar, bahwa isim-isim yang mabni dijelaskan di buku-buku yang lain ada 8, akan tetapi di buku kita hanya disebutkan 4. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan kita di dalam mengenali, memahami tentang al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Dan yang tidak kalah penting, setelah kita mengenali, isim-isim yang mabni itu dhamir, isim-isim yang mabni itu isim isyarah, isim-isim yang mabni itu isim mausul, isim-isim yang mabni itu adalah adadul murakkab. Yang penting yang harus antum dan antunna pahami adalah alamatu binaiha. Tanda mabninya. Apa tanda mabninya? Sering saya sampaikan ada 4. Ada mabniyun alal fathi, ada mabniyun alal kasri, ada mabniyun ala dhammi, dan ada mabniyun alas sukun. Tergantung harokat bentuk huruf terakhir dari isim-isim mabni tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa memahami ilmu ini dengan baik dan benar, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.